Orang naik mobil mewah, melewati jalan tol. Di tepi jalan tol ada kebun padi, sawah terhampar. Di tengah sawah terhampar ada sepasang suami istri dengan anaknya sedang menyendok nasi dengan ikan masin dan sayur kangkung. Apa kata orang yang naik mobil? Indahnya hidup andai aku duduk di dalam tengah sawah bersama anak istri makan tenang. Sementara aku sekarang naik mobil mewah tapi tak bisa berkumpul bersama. Kata dia menyangka yang tenang itu yang di sana. Apa kata mereka yang sedang di pondok sana? Pada istrinya, mama, andai kita punya mobil, tentu kita tenang seperti mereka. Semua merasa kebahagiaan, ketenangan ada pada orang lain. Padahal engkau semuanya adalah bahagia. Yang di mobil ini engkau bahagia dengan pandangan yang berbeda. Kau bahagia dengan pekerjaanmu, kau bahagia dengan mobilmu, dan engkau di sana juga bahagia. Kebahagiaan itu tidak jauh, dia ada dalam dirimu ketika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Alangkah bahagianya seorang suami. Suaminya pergi cari nafkah, suaminya buka klinik, suaminya buka warung kopi, suaminya pergi cari nafkah, petani, pedagang dan lain sebagainya. Istrinya di rumah tinggal menolong suaminya dengan cara apa? Sholat duha. Mau bantu suami cari nafkah, tidak usah keluyuran di jalan, nanti difitnah orang. Dan memang itu tidak dianjurkan oleh agama kita. Kalau ibu mau bantu suaminya cari nafkah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha di rumah. Selesai sholat duha 8 rakaat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Lalu sudah itu kirim SMS atau WhatsApp suami. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duhaku. Insya Allah, Bapak akan murah rezekinya hari ini. Kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya sopan, tidak mungkin kami ganggu. Coba lihat itu cowok-cowok kalau di pinggir jalan, main gitar. Mengapa, mengapa. Tiba-tiba cewek lewat, pakai jilbab, paling kalau diganggu. Assalamualaikum. Bau surga ya deh. Paling itu. Tapi kalau yang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, tinggi sebelah. Cewek, jungkir balik dong. Itulah bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik. Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya. Mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya, orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah. Orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qur'annya banyak. Masya Allah, banyak waktunya. Ya. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkara ni'mataka allati an'amta 'alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa 'ala walidayya. Dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini.
Tapi yang paling menarik, perhatikan. Tidak ditutup sampai di sini, kata Al-Quran, wa an a'mala salihan tardah. Dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih engkau ridhai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, hei, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia. Amalnya tidak Allah ridhai. Masya Allah, anak usia 4 tahun di Palestina sudah hafal 10-15 juz Quran. Ini 40 tahun, 1 juz pun belum hafal, kemana aja? Ya. Anak usia 4 tahun, 5 tahun, sholatnya sudah bagus, puasa sudah dilatih. Ini 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah, untuk latihan pun masih belum. Kemana aja selama ini? Ya. Maka Allah berikan isyarat, kalau sudah tahu dulu itu ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Ya. Amal salihan tarda, rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Nah. Itu kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Tolong catat kalimat saya ini. Tolong catat. Kalau Anda, maksudnya tidak perlu dicatat di tulisannya. Tanamkan saja dalam pikiran kita. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau Anda sampai usia sekarang, belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Ada 9 jenis setan. Hati-hati, 9 jenis setan. Setan sholat ada. Setan menggoda orang sholat. Di Abu Daud nomor hadis 857 sampai dikatakan oleh Nabi, begitu antum mau takbir itu masih biasa. Tapi begitu Anda mengucapkan Allahu Akbar, setan ini akan bekerja. Pekerjaan pertamanya kata Nabi, uzkur kada, uzkur kada. Dia akan mengatakan kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda begitu takbir, itu tadinya nggak biasa-biasa aja. Begitu takbir bisa mengingat semua yang tidak ingin diingat. Kunci mobil, ingat. WhatsApp belum dibalas, ingat. Pasang status belum, ingat. Kalau nggak percaya silahkan. Bahkan kata-kata saya ini pun, antum akan ingat. Begitu sholat asar nanti takbir Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan akan menggoda Anda sampai ingat yang lain. Itu setan itu. Setan ya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai orang sholat ada yang nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Hadisnya begitu bilangnya. Setan masjid ada. Ada setan masjid, jangan dikira nggak ada. Yang digoda DKM masjid. Hati-hati itu. Setan wudu, ada setan wudu namanya walhan. Setan wudu itu walhan menggoda orang supaya ragu dengan wudunya. Jadi begitu antum selesai wudu, baru masuk pintu masjid sudah bingung, udah wudu belum ya? Wudu belum ya? Itu setan. Setan rumah namanya dasim, ada. Itu yang bikin antum selalu gelisah. Malam-malam pengen tahajud, begitu bangun, hati-hati ya, di luar mukanya jelek, rambutnya gondrong, wajahnya bajunya putih panjang. Begitu antum keluar, udah langsung. Ah, itu dasim. Ada rumusnya. Kalau pengen ngusir ada sederhana. Setiap masuk rumah kata Nabi ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang buka Assalamualaikum. Begitu diucapkan Assalamualaikum, setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Antum tidak baca, dia akan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ada orang nggak ada orang ucapkan Assalamualaikum. Tidak dijawab normal, dijawab Waalaikumsalam. Ah, itu masalah. Usir. Saya ajarkan dulu sama anak saya tuh. Sekarang dia sudah 5 tahun. Dulu waktu 2 tahun 3 tahun saya kasih tahu. Kakak masuk kamar ya. Kalau masuk kamar biasakan ucapkan salam, Assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Kakak ucapkan Assalamualaikum, dasimnya keluar. Dia langsung praktekin. Dia buka kamarnya. Assalamualaikum dasim. Anak-anak. Nah, nanti ada setan khusus nanti di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 119 yang menggoda manusia untuk merubah bentuk tubuhnya sampai merubah bentuk tubuh binatang. Ya, binatang kesayangan dirubah-rubah bentuknya sampai nanti orangnya sendiri merubah. Kemarin saya baru lihat liputan kisah nyata di Eropa sana ada perempuan bu merawat harimau. Saking ngefansnya dengan harimau, dia operasi plastik mukanya seperti harimau. Betul. Dia kasihin kumis ke sini. Dia kasihin taring ke sini. Ada betul. Sampai sedemikiannya. Hati-hati. Dosa kepada Allah, insya Allah
salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Thumma yastaghfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta